perkenalkan, nama saya Kada Eni Permatasari dari kelas 12 Multimedia 2, absen 19. Di sini saya akan membahas materi mengenai tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Sebelumnya, apa sih tata cahaya itu? Tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas. Yang pertama, di sini kita akan bahas tata cahaya berdasarkan arahnya. Front light artinya sumber cahaya ada di depan subjek yang akan difoto, sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera. Berikut adalah contoh gambar menggunakan teknik pencahayaan front light. Side light, cahaya mengenai subjek dari samping kiri atau kanan, dan cahaya ini memberi kesan dimensional yang kuat. Ini adalah contoh gambar menggunakan teknik pencahayaan side light. Selanjutnya, backlight artinya sumber cahaya ada di depan kamera, namun membelakangi subjek. Dan ini contoh gambar menggunakan teknik pencahayaan backlight. Top and down light, sumber cahaya berada dari atas dan dari bawah subjek. Cahaya ini biasanya jarang dipakai karena menghasilkan foto yang kurang bagus. Berikut adalah contoh gambar menggunakan teknik pencahayaan top light dan down light. Yang kedua, kita akan membahas tata cahaya berdasarkan prinsipnya. K-light, pencahayaan utama yang diarahkan pada objek dan merupakan sumber pencahayaan yang paling dominan. Contoh gambar menggunakan teknik pencahayaan K-light. Fill light atau pencahayaan pengisi biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh K-light. Fill light ini ditempatkan berseberangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama dengan K-light. Contoh gambar menggunakan teknik pencahayaan fill light. Backlight, pencahayaan dari arah belakang objek, berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Dan ini contoh gambar menggunakan teknik pencahayaan backlight. Yang ketiga, kita akan bahas tata cahaya berdasarkan fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu sebagai penerangan, yaitu memberi penerangan pada setiap objek. Yang kedua, dimensi. Dimensi dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari. Yang ketiga, yaitu pemilihan. Tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Dan yang terakhir yaitu atmosfer. Cahaya memiliki kemampuan menghadirkan suasana yang dapat mempengaruhi emosi penonton. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tata cahaya berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, hard light. Hard light merupakan perbandingan intensitas antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah cukup tinggi. Yang kedua, soft light. Soft light merupakan sumber cahaya yang jatuh ke permukaan subjek yang dibuat dengan perbandingan antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah cukup rendah. Berikut adalah contoh gambar hard light dan soft light. Yang kelima, kita akan bahas tata cahaya berdasarkan metode teknisnya. Yang pertama, direct light merupakan sebuah metode dalam menerapkan jatuhnya sumber cahaya secara langsung diarahkan ke permukaan subjek. Yang kedua, reflected light merupakan sebuah metode dalam menerapkan jatuhnya sumber cahaya tidak secara langsung, tetapi dengan mengarahkan ke bidang lain sehingga cahaya yang jatuh ke permukaan subjek adalah cahaya pantulan.
ketiga, diffuse light merupakan cahaya baur terjadi ketika sinar matahari tertutup awan, berkabut, atau karena debu. Selanjutnya, yang keenam, tata cahaya berdasarkan metode pemanfaatannya. Yang pertama, available light merupakan cahaya yang sudah ada di lokasi dengan kondisi permanen dan dimanfaatkan untuk pengambilan gambar. Yang kedua, artificial light adalah cahaya buatan yang mampu dipakai atau memang khusus dibuat untuk kebutuhan pengambilan gambar, namun tidak menghilangkan kesan natural. Yang ketiga, practical light adalah sumber cahaya yang kita dapati dari cahaya lampu meja, lampu jalanan, lampu kendaraan, atau juga lampu kamar, dan digunakan untuk keperluan pemotretan. Terakhir, pictorial light merupakan penerapan pencahayaan dengan kesan beauty, ada keseimbangan antara key light, fill light, backlight, dan background light. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, tata cahaya berdasarkan sumber cahayanya. Berdasarkan sumber cahayanya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, natural atau alami. Contohnya, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lilin, dan api. Dan yang kedua, artificial atau buatan. Contohnya, cahaya lampu kamar, lampu meja, dan lampu jalan. Sekian dari penjelasan saya mengenai tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak. Saya ucapkan terima kasih.